Itu McDonald, bro. Turunkan kameranya. Kami diusir bersama semua orang. Dia masih menangis. Kami tak bisa fokus. Sesuatu yang kalian bercandakan untuk ini ada di sini. Tidak akan berhasil. Mereka tak mendapat yang diinginkan di jalan masuk. Berapa kali kita lewat sana sambil mengemudi? Mereka lewat jalur mobil. Kita akan tahu tujuannya. Jadi kasus pembunuhannya apa? Sayangnya, hari ini gadis itu, dia meninggal di rumah sakit. Itu memang menyedihkan. Saya hormati keputusan Anda tak bicara dengan pengacara, tapi Anda tetap akan didakwa. Oke. Pertengkaran soal makanan di McDonald's Atlanta memicu perkelahian antar pelanggan, lalu terdengar tembakan di restoran. Ibu 4 anak dibawa ke pusat trauma, namun tak selamat. Kami mengumpulkan rekaman body cam polisi, panggilan 911 yang panik, dan pembelaan pelaku muda itu. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Salah satu motif utama kasus pembunuhan yang kami tangani adalah perselisihan yang memanas. Jadi, sesuatu yang seharusnya hanya menjadi perdebatan sederhana berubah menjadi fisik, dan kemudian orang-orang begitu cepat menggunakan kekerasan senjata api. Tanaya Evans baru berusia 19 tahun saat dibawa ke markas kepolisian Atlanta tepat setelah Natal 2023. Dia berada di McDonald's lokal bersama saudara-saudarinya saat pertengkaran soal pesanan burger dan nugget yang kurang. Pada 27 Desember sore berubah jadi baku tembak. Pelanggan lain panik menelpon 911. Ini di McDonald. Turunkan kameranya. Tunggu ambulannya. Where's he at? Jangan tutup teleponnya. Panggilan Anda akan dijawab sesuai urutan. Oke, siapa yang ternembak? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Itu seorang perempuan. Gimana dia kena tembak? Bagian tubuh apa? Kita mulai. Dan dijawab sesuai urutan. Oh. Di mana perempuan itu tertembak? Di bagian tubuh mana? Kadang sulit memahami penelpon, tapi dia tetap berusaha menjelaskan kejadian ke petugas operator. Bisa ceritakan persis apa yang terjadi? Saya tidak bisa. Di mana itu? Ada anak-anak masuk McDonald dan melihat pertengkaran dengan seseorang. Bayangkan saja semuanya. Lalu kami memberitahunya. Dia memberitahunya di acara siapapun. Grady datang. Ini dia Grady. Corbin adalah Tamanika Woods yang berusia 30 tahun. Dia di McDonald's bersama 4 anaknya, dari balita sampai remaja. Kamu tahu apa yang terjadi? Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia dikabarkan hanya membela kasir yang sedang dimarahi oleh para wanita yang pesanannya kurang. Jadi ada adu mulut di sana. Terjadi juga dorong-dorongan. Lalu rekaman pengawas McDonald's menunjukkan Tanaya mengeluarkan pistol dan menembak Tamanika di dada. Mereka mengusir kami. Mereka mengusir semua orang di sana dan mengatakan inilah kejahatannya. Ya Tuhan. Saat lebih dari selusin petugas polisi Atlanta mulai tiba di lokasi. Saat itulah situasinya menjadi sangat kacau. Aku tidak tahu mereka masuk. Garis-garis gitu tak bisa tetap di sini. Katakan sekarang, nak. Hah? Ngomong kosong banget tadi tuh, ngomong-ngomong. Di sisi lain, Bu, tolong keluarkan bayinya. Itu bayinya dia. Aku bantu kamu. Tapi kamu tidak bisa. Ya Tuhan. bisa
Bisakah kita mendengar mereka? Saya minta semuanya keluar. Saya minta semuanya keluar. Berdiri di sini. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saat ini adalah tempat kejadian perkara. Tolong semuanya keluar dulu. Kita harus pergi, kita harus keluar ke sana. Tolong berdiri di luar. Jadi, kamu bersama dia. Aku akan dorong dia, oke? Terima kasih. Bisa berdiri di sini, Bu. Kami akan bicara dengan Anda. Saya bantu. Silahkan berdiri di depan kami. 96. Pemadam 14 adalah 26. Saya punya 2 baju di meja. Harap hati-hati. Tidak merespons. Tidak sadar, tidak bernapas, atau sedang CPR. Oke, kita harus mengikat ini. Bisa bantu angkat sedikit? Oke, aku akan... Oke. Seorang pria memberikan CPR pada Taminika. Kemudian dia memberitahu petugas bahwa dia baru saja tiba di restoran untuk mengambil makanannya ketika dia melihat Taminika tergeletak di lantai lalu mencoba menolongnya. Para petugas di luar sedang berusaha mendapatkan jawaban yang jelas tentang apa yang terjadi di sini. Tapi saya akan katakan emosi sangat memuncak. Dia tertawa di lantai. Hei gadis! Kalian tidak bisa. Mereka yang memukulku duluan. Ada apa? Sini. Tidak, tak ada yang datang ke balik konter atau mulai. Tidak ada yang ke belakang kamera. Tidak ada yang ke belakang Amros. Kamu tidak mau sentuh gadis lain. Hei, menjauhlah dari mobil. Aku keluar 5 menit lagi. Hei, lihat benda itu. Itu tidak masalah meskipun kamu membela diri. Masalahnya itu jadi besar. Maksudmu apa? Kamu jangan sampai terlibat, karena begitu kamu masuk, aku akan pergi dari sini. Adikku bilang, kamu bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Bill, kalian juga pasti marah sama negara kecil itu. Begitu, jadi dia mulai membawa senjata. Oh, aku bisa panggil seseorang ke sini. Oh, kalian datang ke sini di hadapanku. Aku tembak kalian semua. Kalian tahu anak kecil, kenapa bahas soal senjata? Orang tua ini punya 1 di jasnya. Kamu bicara begitu di depanku, memperlakukanku seperti itu. Seolah melempar ini ke wajahku. Mereka terus menunjuk wajahku. Aku menunjuk wajahmu agar berhenti tunjuk wajahku. Dia dorong wajahku hingga kami berkelahi. Lalu adikku menghentikan. Kamu ditahan. Kamu tidak bebas untuk pergi. Kamu tidak bebas untuk pergi. Oke. Kita perlu cari mobil untukmu. Kamu punya yang lain? Tunggu, biar aku kasih barangku ke ibuku. Boo! Bow! Mobilmu tidak dikunci, kan? Tidak. Itu punyamu? Ini tidak terkunci. Baiklah. Semua orang yang ada di dalam mobil. Dia ditahan. Tidak bebas pergi. Biar aku kunci dulu. Stop. Mundur. Munggul. Berhenti. Jangan banting pintu. Maaf, aku pikir jalannya di sini. Silakan lewat. Kalian juga perlu merekam videonya. Aku tidak akan memberitahumu lagi untuk mundur. Kamu juga akan dipasangi borgol. Kamu akan diborgol. Mundur. Bukan seperti itu. Oke, jadi itu memang pertengkaran, tapi wanita itu ikut campur. Kamu tahu, seperti itu. Itu memang saling balas. Wanita itu ikut campur, lalu dia menelpon seseorang dan bicara soal menembak kepala. Karena dia akan menembak mereka berempat. Jadi malam itu seperti itu, tidak ada yang akan menembak siapapun, tidak ada yang menembak apa-apa. Lalu dia bilang, oh kalian semua perempuan nakal, seperti itu. Lalu dia meletakkan tangannya di wajah kakakku, dan kakakku bilang, jangan taruh tanganmu di wajahku. Dia mencium kakakku seperti itu. Terjadi pertengkaran, lalu terdengar tembakan. Masih membelaku. Tapi dari awal kalian harus lihat situasinya. Mereka bertingkah seolah kamu membicarakan mereka soal makanan. Ya, kamu mengambil topikku. Makanan kita jadi salah karena kita lewat sini, lalu mereka bermalas-malasan sehingga pertemuan terjadi. Saudariku, dia berkata kepada mereka, untuk memberi mereka 1 detik. Kamu beri mereka 1 detik, kamu pasti akan menginginkannya. Siap? Ayo.
Semua siap. Semua siap. Petugas memberi informasi ke unit pembunuhan APD tentang situasi. Saya sudah memanggil atasan saya ke lokasi. Pemiliknya juga sedang dalam perjalanan. Di sini, di 1176 RDA, di dalam McDonald's, ada dua kelompok awalnya adu mulut, lalu berlanjut ke fisik hingga penembakan. Satu korban tertembak di dada dan kondisinya sangat kritis. Manajer restoran yang bertugas sangat terguncang dan terpukul atas kejadian ini, serta menyebut atasan dan manajer regional sedang menuju ke sini. Atasan saya sedang dalam perjalanan. Pemiliknya juga dalam perjalanan. Semua orang sedang menuju ke sini. Semua orang akan datang. Tunggu sebentar. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalian tidak bisa diam. Itu masalahnya. Saya sudah bilang, biarkan saja soal lampu depan. Dia ada di sana. Apa ini, kawan? Kuambi, berapa EPA-mu? Dia melakukan CPR. Dia tahu tentangku. Hanya mengawasi 6 menit dari sini. Bahkan ketika mereka diam, gadis itu, gadis kecil di barat. Dia berpesta dengan gadis itu. Begitulah kamu menyebut dirimu sendiri. Itu ibu dari yang sedang kamu lakukan. Berpura-pura. Kamu sedang mencoba bicara, ya? Ada banyak dari mereka. Aku bilang ke mereka saat mereka keluar bawa senjata, biarkan saja ini berlalu. Gadis yang menembakkan senjata itu. Jadi awalnya itu terjadi di drive-thru. Mengeluarkan uang untuk baterai baru. Baterainya mati, mobilnya nggak mau nyala. Jadi setelah mereka masuk, mereka datang dari drive-thru, mereka bilang ada yang kurang. Mereka bilang kami lupa 2 pesanan. Dia pesan quarter pound dan yang lebih murah. Jadi saat mereka bilang ada yang kurang, aku bilang, oke, tenang saja, aku akan urus mereka. Yang pakai baju pink, cewek yang pakai pink. Oh, dia baru saja mulai mencoba berkelahi dengan Yunika di sana. Jadi aku bilang ke mereka, jangan khawatir, biarkan saja mereka pergi. 2 orang itu. Tapi sepertinya kakak atau sepupunya entah siapa masuk ke lobi dan berkata, orang-orang ini benar-benar tidak sopan. Pelanggan mereka sangat tidak sopan. Dia bilang jangan sampai kehilangan pekerjaan. Tapi masalahnya bukan soal pekerjaan. Lalu mereka ribut, cewek yang menembak cewek itu mengambil pistol dan bilang akan menembak atau bicara pada salah satu dari mereka. Aku bilang oke, aku dengar ada yang bilang seseorang tertembak, tapi aku tidak melihatnya. Aku berbohong pada orang-orang. Aku punya baterai seperti itu. Ada apa? Aku mengerti. Kami ingin memastikan orang-orangnya baik-baik saja. Maksudmu fisik mereka sehat? Semua orang secara fisik baik-baik saja. Tidak, maksudku lebih ke secara emosional. Ya, tunggu saja sebentar. Begitu para penyelidik datang, mereka akan melakukan tugasnya. Lalu semua orang bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kita hanya perlu menyita waktu mereka sebentar. Tidak masalah. Saksi-saksi lain juga memberikan kesaksian mereka kepada polisi, termasuk pria yang tampaknya menangkap Tanaya dan merebut senjatanya, lalu menahannya sampai petugas bisa membawanya ke tahanan. Boleh aku bertanya sesuatu? Silakan, bro. Apakah pria ini petugas? Mereka bertanya, karena dia mengeluarkan dan menodongkan pistol ke kepala bayiku. Kamu tidak terkait dengan ini. Sok jadi pahlawan. Kamu bilang ke kami dan mereka kalau kamu polisi. Tapi dia tak tahu, kamu juga menodongkan pistol ke mereka. Ya, jadi kalau kamu melakukannya, coba tebak. Aku ingin kamu ditangkap, karena itu juga anak-anak, itu bayiku. Tepatnya, untuk ditangkap. Jadi, aku ingin kamu ditahan juga. Kalau begitu, kamu tidak punya hak untuk menodongkan senjata apapun. Dan bukan kamu. Oke. Baiklah, biarkan aku berdiskusi dulu. Dia memang melakukannya di sana. Dia juga harus ditangkap dan dimasukkan dalam daftar. Dia melakukannya di dalam mana? Di McDonald, dia melakukannya di bagian tengah, di perpustakaan kawan. Ya, bukan di lobi. Dia menahannya di dekat tempat sampah, dekat perpustakaan, kami masuk pintu ganda, dan dia bawa senjata. Di mana tasnya? Iya, di mana rencananya? Dia bilang, mana rencanamu? Kamu harus punya itu. Mereka ingin menahan siapa saja, selain tebak apa? Ini penculikan, dan kamu menahanku tanpa persetujuanku. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu menahanku, bukan APD. Jadi kamu tak bisa kehilangan pekerjaan mereka. Halo, aku tidak mengganggumu atau berurusan denganmu.
Apa yang kamu lakukan? Oke. Benar, kamu menyarankan menempatkan diri di situasi berbeda. Oke. Oh, selesai. Aku berbohong. Siapa? Aku mengambil pistol dari dia dan mengeluarkannya dari kamarnya karena dia menaruhnya di sana. Di sini, di dalam seter. Dan itulah kenapa ibunya mengusir mereka dari rumah. Hei, dengan pistolku, aku memberikan pistol itu kepada polisi. Oh. Aku memberitahumu seperti yang dia katakan pada kami, lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu akan jadi kaki tangan pembunuhan. Kau tahu maksudku? Kau mencoba membiarkan dirimu pergi? Ya, itu mengubah segalanya. Kita kesini cuma beli burger. Aku mengerti. Aku benci. Aku benci kalian harus melihat itu. Ya, aku seperti... Bro. Aku cuma mau beli cheeseburger dan belum pernah lihat seperti itu. Aku paham. Aku lihat saat dia keluarkan pistolnya. Kamu tampak besar sekali. Mereka bilang ke aku, skuad bilang, lakukan saja. Tapi itu penting. Sangat penting bagi kami untuk mendapatkan pernyataanmu. Ya. Aku akan buat pernyataan. Radio jangkauan 34,91. Aku menahan dia karena nggak mau dia pergi. Soalnya dia dipukul tadi malam. Ada 4 anak duduk di sini, tapi dia harus kembali ke anak-anaknya. 249, 0 dan 349. Konfirmasi sinyal 48. Itu gila, dia butuh makanan. Aku butuh makanan. Aku dapat makanan. Aku akan melakukan ini dan itu. Dia seharusnya membawa staf McDonald-nya, menarik mereka ke kamar mandi. Manajer seharusnya menjadi satu-satunya orang yang berbicara dengan orang di eskalator. Dia membiarkan stafnya berdebat dan masuk, lalu mulai bicara omong kosong. Penonton melihat semua terjadi, lalu dia bilang punya pistol. Saat melihat pukulan itu, saya pikir, oh sudah selesai. Lalu tiba-tiba... Berapa banyak pukulan sampai... Hanya satu gadis berbaju merah muda. Mereka juga menangkapnya. Matsuko sial. Setelah itu, gadis yang satunya harus menarik pistolnya yang berbaju hitam. Satu anak lagi akan dipenjara seumur hidup. Maksud saya... Ya, karena dia berhasil. Dia bilang, ya, aku yang menembak. Saya bilang dia bawa pistol. Dia punya pistol. Yo, dia sudah makan siang. Kamu baru saja kembali dari istirahat. Kamu bilang, ayo ambil. Bro. Kamu dapat penjelasan panjang. Maksudku? Ya, kita akan akhiri hari ini. Tapi aku sempat melamun sebentar. Oh, punyamu. Maaf. Ya ampun, seluruh karier ada di sini. Penolong yang baik. Iya, karena perempuan itu membawa anak-anaknya. Dia bersama anak-anaknya. Apa yang kamu lakukan? Aku langsung menangkap perempuan yang keluar karena mereka mencoba menyerangku. Perempuan itu membawa pistol dan barang-barangnya. Jadi aku pegang tangannya agar dia tidak bisa menembak orang lain. Mungkin dia tidak akan menembakku, tapi... Good job, man. Orang-orang yang bertindak. Bro, dia melihat semua anak di sana. Iya, dia melihat akan ada banyak sekali dakwaan. Ya, ada anak kecil di sana. Kamu punya senjata, datang dari sini. Lakukan ini, tembak ini. Tidak. Kamu tak bisa lari dari banyak tuduhan dan beberapa dakwaan kekejaman terhadap anak. Ya, bro. Ya, mereka mencoba menyerangku. Banyak tong sampah. Tidak. Ini bukan peluru, itu. Ini bagus. Mereka tidak mendapat yang diinginkan di drive-thru. Berapa kali kita ke drive-thru? Mereka datang lewat drive-thru dan masuk ke sana dengan membawa pistol. Lewat drive-thru sambil membawa pistol. Kamu bilang mereka lewat drive-thru. Iya, mereka lewat drive-thru, bro. Aku sudah lewat drive-thru. Mereka datang ke sana soal apa yang tidak mereka dapatkan. Begitulah cara aku memperburuk keadaan. Mereka tampaknya memang sudah kesal sejak awal soal ini. Bukan truknya. Pada saat penembakan terjadi, apa yang terjadi? Satu pukulan. Dia akan melakukannya. Dia bahkan tidak bersalah.
Itu mungkin pembelaan diri karena kamu bahkan tidak... Iya. Jadi para petugas terkejut dan kecewa bahwa sesuatu yang begitu sepele bisa berakibat fatal seperti ini. Tapi hanya karena makanan. Benar sekali. Karena makanan, mereka hanya menembak anak 19 tahun. Aku bahkan tidak tahu usianya. Sedih. Itu benar-benar menyedihkan. Apakah dia menembak pegawainya? Tidak, jadi rupanya katanya seseorang yang sedang antre yang tertembak. Oke. Aku juga ada bekasnya. Iya. Ada wanita yang antre, lalu mereka memotong antrean karena pesanannya salah di drive-thru dan masuk ke dalam. Memotong antrean semua orang. Dramanya parah, cewek itu protes. Kalian motong antrean saya, katanya juga sempat adu mulut. Cewek itu mendorong salah satu cewek dari mobil yang masuk. Lalu saudara perempuannya mengeluarkan pistol dan menembak. Dia tidak bisa berkelahi. Jadi kenapa kamu justru menembak pakai piston? Itu adalah pertemuan pertamamu. Iya. Kamu sebenarnya bisa saja pakai tangan. Maksudku, kamu bisa saja berkelahi pakai tanganmu. Kamu tidak perlu memukul, kan? Itu sudah gila. Begitu seseorang didorong, reaksimu langsung keluarkan pistol dan menembak. Kamu pergi seolah tak ada. Iya, dia sudah tamat. Tapi dia baru 19 tahun. Dia sudah tamat. Kakaknya enggak. Bahkan tak menoleh ke belakang. Tidak. Tidak. Korbannya berusia 30 tahun. Penembaknya berusia 19 tahun. Tapi kakaknya tampak tak jauh lebih tua. Untuk hal sepele. Karena McDonald sekarang di penjara, kamu gak bisa pilih apa yang kamu mau. Jadi kamu gak bisa, apa kamu nyuruh aku berkelahi pakai tangan? Maksudku, kalau dia mendorongmu, lihat saja tangan-tangan itu. Bro, dia memang dikasari. Kamu nggak harus langsung bunuh dia, itu berlebihan. Itu memang berlebihan. Jadi, siapa yang didorong? Apakah dia mendorongnya atau mendorong saudarinya? Saya tidak tahu. Dari ceritanya, orang yang didorong. Korban mendorong seseorang bernama Nicole, yang merupakan saudara perempuan dari orang yang menembak. Jadi itu adalah saudara perempuannya. Saudarinya menembak orang itu dengan pistol demi saudaranya. Dia tidak pernah didorong dan terus menembak. Dari yang saya pahami, saya butuh waktu sebentar. Oh. Iya, jadi kamu baru saja membunuh seseorang hanya karena itu. Bahkan itu bukan pembelaan diri dari pihakmu. Atau setidaknya kamu membela dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Berantem. Aku yang mengambil dari dia dan memasukkan kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Jadi, Tenaya dan setidaknya 2 saudara perempuannya ditahan. Mereka ditahan di tempat kejadian. Mereka lalu dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi. Aku yang mengatakannya, dia. Dan kenapa kalian menangkapku? Untuk apa dia ditangkap? Dia sudah ditahan. Oke. Kamu mungkin merasakannya sekarang. Apa artinya? Pada saat ini dia tidak bernapas. Mereka merasa senang karena mereka mendapatkan pembiayaan untuk apa yang perlu mereka lakukan. Dan mereka tidak harus membayar apapun. Saya mencoba memastikan kamu tidak membawa apa-apa. Oke, tidak ada senjata. Oke. Kamu punya identitas? Atau mereka sudah memberikannya ke saya? Kita akan bilang saja. Saat salah satu saudari menunggu di ruang wawancara, dia tidak senang karena ditahan. Aku bukan penjahat. Kakiku seharusnya, ini bahkan tidak lucu. Kakiku seharusnya tidak dirantai. Dia menceritakan versinya kepada detektif soal kejadian di McDonald's. Apa yang terjadi di sana? Dari awal, jadi kami lari ke drive-thru, memesan makanan, mencoba untuk memesan 2 pesanan melalui drive-thru. 1 untuk tunai, 1 untuk kartu. Mereka memberitahu kami bahwa kami hanya karena mereka kekurangan staf, jadi mereka punya aturan sendiri.
Aku menceritakan langsung dari awal, aku tidak mau ada yang terlewat. Mereka bilang kekurangan staf, jadi kami hanya bisa satu pesanan. Kami gabungkan semua pesanan lalu ke jendela. Pesanan kami belum lengkap saat tiba di jendela. Kami memberitahu ibu itu ingin menambah pesanan. Dan dia menjelaskan kepada kami bahwa dia masih baru. Karena sepertinya mereka, ya ibu yang pertama kali mengambil pesanan kami sepertinya agak jutek atau bagaimana gitu. Jadi waktu kami sampai di jendela, ada ibu yang berbeda. Dan dia menjelaskan kepada kami, oh maaf ya, saya minta maaf, saya masih baru, saya baru bekerja di sini atau semacamnya. Dan dia bilang, oh iya, kami semua mengerti. Karena awalnya kami pikir itu soal sikap atau semacamnya. Jadi kami sudah membayar makanan kami, lalu pergi ke jendela kedua untuk menerima makanan kami. Dan saat kami melihat ke dalam kas kami, ternyata tidak semuanya ada di dalamnya. Jadi kami masuk ke dalam untuk memberitahu mereka dengan struk kami dan memberitahu bahwa semua makanan kami tidak ada di dalam tas kami. Jadi, pekerja makanan cepat saji bilang mereka tidak membuat makanan. Jadi sepertinya mereka terlihat ada, kamu tahu, jutek atau semacamnya saat membuat makanannya. Dan kemudian salah satu saudara perempuanku, pada dasarnya adalah salah satu dari saudara perempuanku. Tunggu sebentar, biar aku tidak melewatkan ini. Oke, jadi kami masih menunggu makanan kami. Lalu seseorang di belakang berkata, bisa nggak kalian, kenapa masih di sini? Lalu salah satu saudari saya berkomentar, kalau saja semua makanan kami sudah datang, kami pasti sudah pergi. Jadi setelah salah satu wanita di belakang berkata seperti itu, wanita yang ada di kasir depan, sepertinya dia mulai merasakan semua emosi atau apapun itu. Dan lihat, saudari saya berdiri di sini. Ini adalah tempat orang-orang berdiri. Dan ini adalah, ya, apapun itu milik mereka. Saudari saya ada di sini, sedang mengambil saus dari dalam. Dan wanita dari kasir itu seperti mundur, melakukan gerakan seperti ini. Dia tidak ramah, saya juga tidak tahu apa yang dikatakan saudari saya padanya. Lalu, wanita yang tertembak itu berkata, dia angkat bicara dan mengatakan sesuatu. Dan memberitahu gadis itu, seperti, aku sudah tahu, seperti, Mbak, jadi intinya seperti, mencoba membela wanita kasir itu. Saya tidak tahu harus bilang apa kepada Tami. Jadi, lalu, wanita yang satunya lagi, sepertinya wanita yang membela kasir itu merasa itu adalah caranya untuk dihajar atau jadi besar kepala. Jadi, dia berjalan kembali sambil berkata, ya, karena tidak ada yang mau ribut. Seperti tidak ada yang benar-benar mau, intinya dia mencoba memancing emosi dengan bilang dia mau berantem atau apalah. Lalu, salah satu saudara perempuanku berkata, ngapain sih kamu kayak gitu? Atau bilang saja, kamu bisa pulang kerja. Lalu, salah satu saudara perempuanku yang lain juga mengatakan hal yang sama. Wanita di belakang tamu yang membela kasir juga berkata begitu. Mengatakan hal-hal yang memprovokasi, intinya bilang, oh, telepon seseorang dan suruh mereka membawa senjatanya ke dalam atau apalah. Karena keempat orang ini ribut soal itu, sesuatu seperti itu. Saat saudariku berkata, seperti, aku bawa ini, mau tembak siapa? Intinya dia bilang siap. Wanita itu intinya bilang dia yang akan menembak duluan. Lalu, saat kami menerima makanan kami, salah satu dari pria itu, maksudku dia adalah manajer di McDonald's, dia mendatangi aku dan saudara perempuanku yang lain yang sedang hamil, dan bertanya pada kami, seperti, apakah kalian sudah dapat semuanya? Apakah kalian baik-baik saja? Ada yang dibutuhkan? Saat aku dan saudariku merasa baik, kami keluar. Tapi wanita itu masih terus bicara aneh-aneh. Saat kami berjalan keluar, aku dan saudariku yang lain mencoba mengajak aku dan dua saudariku yang lain untuk segera keluar. Lalu mereka melihat, kamu tahu, wanita yang menyuruh seseorang untuk mengambil senjatanya berjalan mendekati salah satu saudariku. Saat aku melihat, dia menatap kepala saudariku. Aku tak tahu apa yang dia lakukan. Pamannya bergerak, begitu juga kepala saudariku. Jadi, aku melepas sepatu slopku dan mencoba menarik saudara perempuannya. Karena aku tidak akan berbohong, seperti kamu tahu. Tiba-tiba, aku mendengar suara Bob. Aku mencari saudariku dan mengira wanita itu yang menembak, karena dia bilang akan menembak duluan. Aku pergi dan melihat dia tergelepak, lalu kami mencoba pergi.
Aku juga melihat pria memeluk saudariku, seolah menahannya agar tidak pergi. Dan saat itulah kami menelpon ibu kami, dan kami pergi menjemputnya. Dan ya, kami kembali, saudariku menelponnya. Dan seharusnya itu saja. Jadi seluruh kejadian ini bermula karena makanan. Apakah itu benar? Terjadi kesalahan pemberian makanan di drive-thru. Saya tidak akan bilang ini bermula karena makanan, karena memang bukan itu penyebabnya, bukan itu intinya, tapi memang benar terjadi. Seseorang hanya ikut campur dalam situasi itu, seperti dia seharusnya tidak begitu. Menurut saya, ini bukan bermula dari situ. Ini bermula karena tidak saling menghormati. Tapi sebenarnya, karena omongan yang tidak pantas. Seperti bicara sembarangan, bilang akan melakukan ini dan itu. Itulah yang saya rasakan, dan awal mula semuanya. Adik saya tak mungkin marah hanya karena makanan. Ya, kami semua memang belum makan, kami tidak makan seharian. Jadi, kamu tahu, suasana hati bisa jadi buruk atau apalah. Tapi saya tidak akan bilang itu karena makanan. Saya akan bilang itu karena ada orang lain yang ikut campur dalam masalah tersebut. Ya, dia memang tidak terkait dengan situasinya. Saya juga tidak yakin apakah dia dan Tasir itu berteman atau keluarga. Karena biasanya orang membela keluarga. Itu bisa dimengerti, tapi saya tidak yakin apakah dia orang asing atau keluarga. Dia langsung maju dan otomatis berkata, saya akan ambil senjata saya. Saya rasa dia merasa tertantang, dan dia bilang akan ambil entah senjata atau pistol sesuatu. Dia juga memanggil seseorang untuk masuk ke dalam. Dia bilang memanggil seseorang masuk dan sempat bicara. Siapa orang itu? Saya tidak yakin apakah itu laki-laki atau perempuan. Sayangnya, perempuan pemalu itu kini sudah meninggal. Dia tidak selamat. Itulah bagian yang menyedihkan dari kejadian ini. Jadi, apa artinya itu untuk kakakku? Kami belum tahu, kami masih menyelidiki, tapi untuk saat ini. Kalian bisa lihat kamera itu. Apakah mereka punya kamera yang bisa kalian lihat? Ya. Kamu bisa mendengar rekaman video. Baik, kami sedang mendapatkan itu sekarang, tapi ada kamera di luar sana yang sedang kami coba akses sekarang. Oke. Kemudian ada saudari lainnya yang memberi detail lebih banyak ke petugas. Pertama kali menyebut karyawan McDonald's curiga wanita-wanita itu mencoba membayar dengan uang palsu. Jadi tanpa saya bertanya karena mereka akan menanyakan semua itu kepada kalian. F itu bodoh, kalian semua di sana. Bagaimana bisa sampai seperti itu, ya ampun. Ya, kita sudah masuk ke sana. Perlu kamu tahu, mereka sudah salah. Mereka bilang kami punya uang 20 palsu, tapi kami tidak punya uang 20 palsu. Oh, Seseorang yang bekerja di sana. iya, mereka bilang kami punya uang 20 palsu. Kami uang 20 palsu. Kalian gak pernah kasih kami makanannya, dan aku sudah bayar. Kamu tahu maksudku? Oke, jadi waktu kalian kasih kami makanan atau apalah itu, ingat aku pergi ke drive-thru sama dia. Kalian kasih kami makanan, tapi setengah makanannya nggak ada. Jadi kami bilang ke mereka kayak kami kurang ini, kami kurang itu. Terus mereka jadi jutek dan segala macam. Padahal kalian seharusnya benar. Jadi kami pikir oke, kita masuk ke dalam saja. Jadi kami masuk ke dalam. Kami berdiri di depan kasir. Aku berdiri seperti ini. Tapi aku cuma berdiri di depan kasir. Tapi aku menghadap ke arah kasir. Jadi ceweknya bilang, kami lagi ngomong ke mbaknya tentang apa? Enggak. Tapi maksudku, Gimana kabarmu? Dengan kalian sangat banyak kan, itu terjadi cepat karena tak ada yang menghentikan. Kami baru tahu adik perempuanku bawa pistol saat kami mulai ribut. Ini luar biasa. Sebelum adikku punya pistol, aku sudah menelpon dia dan bilang kalian berempat jangan pergi dari rumah. Saat dia minta kamera, dia mulai menembak dan orang-orang masuk. Dia bilang, ya kalian menembak. Pasangan adikku bertanya, siapa yang menembak? Dia juga ikut-ikutan bilang punya hal serupa. Wanita itu hanya bilang, ingat, saat ini mereka sudah pergi. Aku masih mondar-mandir dari mejaku ke sana lagi ke mejaku, ambil makananku dan segala macam. Jadi wanita itu mulai mengacungkan tangannya ke wajahku seperti ini. Jadi aku tunjukkan itu. Aku bilang, berhenti taruh tanganmu di wajahku. Seperti dia merapikan rambutnya begitu. Dia mendorong wajahku. Dia mendorong wajahku 2 kali. Dan kami mulai berkelahi. Aku dan dia berkelahi, berebut senjata. Tiba-tiba senjatanya meletus. Aku tak tahu kakakku yang menembak. Saat itu semua orang langsung lari. Aku kembali ke rumah karena tidak melihat kakakku keluar. Di depan, aku melihat Liz Darley tergeletak di lantai. Kakakku masih di dalam. Pria itu sudah mengarahkan senjatanya ke kakakku.
Jadi, saat para detektif sedang melakukan wawancara di markas, ada petugas lain yang mendapat tugas berat untuk memberi kabar terbaru kepada keluarga Tamanika di rumah sakit. Apa kabar kalian semua? Apa kabar kalian semua? Apa kabar? Saya Austin Berlin dari Kepolisian Land. Itu ibu. Itu ibu, oke? Mereka sudah memberitahu kamu apa yang sedang terjadi. Aku ingin melihat anakku. Aku harus melihat anakku. Oke, jadi sekarang ini adalah penyelidikan pembunuhan. Oke, biar saya tutup pintunya. Jadi ini adalah penyelidikan pembunuhan, oke? Dalam penyelidikan pembunuhan, ada banyak hal yang terlibat di dalamnya, oke? Anak Anda sudah meninggal dan dianggap korban, oke? Kami telah menurunkan banyak penyidik dan petugas di lokasi untuk melakukan penggeledahan, mengumpulkan barang bukti, serta menahan pihak yang perlu demi kelancaran proses. Anak Anda sudah ditangani di sini. Dokter forensik ada di sini, tapi saya sudah diberi perintah yang sangat tegas untuk tidak mengizinkan kalian melihat anak kalian sampai semua proses investigasi benar-benar selesai. Dan itu sudah diperintahkan oleh penyidik utama, oke? Setelah mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan di pihak mereka, kalian mungkin akan menerima telepon, oke, untuk memberitahu kalian. Apakah kalian bisa melihat dan mengidentifikasi anak kalian? Saya hanya petugas. Penyidik utama sedang menangani TKP anak kalian di RDA. Oke. Mereka sudah menangkap kedua tersangka. Saat ini, saya tidak yakin apa yang terjadi di lokasi. Saya langsung dibawa ke rumah sakit bersama anak Anda untuk memastikan dia mendapatkan perawatan. Jadi, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di lokasi sekarang. Oke, saya hanya ingin menghubungi Anda dan menyampaikan bela sungkawa. Anda tahu, hal seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi. Anda paham maksud saya? Setelah penyidik utama punya cukup informasi, kalian akan diberitahu, terutama Anda sebagai ibunya. Apakah dia harus tinggalkan kontaknya? Mereka punya sesuatu, sudah dihubungi, kalian di lokasi. Setelah ambulannya berangkat, saya pergi. Jadi kamu tidak bicara dengan siapapun. Oke? Kamu punya nama atau informasi? Iya, aku akan memasukkannya ke dalam catatan kita di sini. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Bisa minta kertas cadangan untuk mencatat info agar aku yakin dia sudah menghubungi penyelidik. Iya, aku sudah dapatkan KTP-nya. Kita akan membutuhkan KTP-nya. Seperti yang sudah aku bilang, mulai dari pakaian hingga pakaian dalamnya jadi barang bukti. Karena mereka harus menyelidiki sendiri terkait dokter forensik dan penyidik kasus pembunuhan. Maaf kamu harus mengalami ini, bro. Aku sangat menyesal. Ini seharusnya tidak terjadi. Tapi kamu tahu, orang-orang memang tidak tahu caranya. Itu ibu. Namamu Tamarika. Mereka mendapat telepon yang sama. Oh, namamu sama? Oke. Seperti yang saya bilang, turut berduka cita ini benar-benar menyakitkan, apalagi di musim liburan. Karena kekerasan terjadi, saya rasa itu sama sekali tidak baik. Hari ini ulang tahun ibuku. Ulang tahun siapa? Ibuku. Aku turut prihatin mendengarnya. Dan kamu bilang kamu sudah dapat nomor yang aktif, benar? Iya. Ada pertanyaan lain yang perlu dijawab? Saya tidak ingin melihat anak saya. Kalian melarang saya. Saya bingung bicara apa. Maksud saya sudah bicara dengan pendeta. Satu-satunya hal yang mungkin bisa dilakukan, dia akan ditutupi sepanjang waktu, oke? Jadi saya merasa tidak ada gunanya masuk ke ruangan kalau saya tidak bisa melihat dia. Kalau itu masuk akal. Itu sangat masuk akal. Saya tidak ingin melanggar aturan Grady. Saya tidak ingin melanggar aturan Grady. Karena operasi mereka di sini tertunda. Oke, kita akan pergi. Kamu melarangku melihatnya. Ini kasus pembunuhan. Oke. Ini adalah kapel. Kita punya masalah vertikal di sini. Aku akan maju. Aku akan maju. Turut berduka cita semuanya. Jadi, mari kita kembali ke Tanaya. Bagaimana dengan dia? Penyidik menempatkannya di ruang wawancara selama berjam-jam. Ia bisa melepas borgol kaki untuk ke kamar mandi, lalu kembali sendirian dengan pikirannya.
Beberapa jam kemudian, penyidik masuk untuk berbicara dengannya. Baik, penyidik DNM Francis McCowan. Kami ingin bicara denganmu tentang kejadian hari ini. Kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Tapi sebelum itu, bolehkah saya tahu nama depanmu? Senaya. Jadi. I-Y-A-E-V-A-S. Oke, jadi Evan adalah nama belakangmu. Dan kapan tanggal lahirmu? Dan apa tingkat pendidikan tertinggimu? Pernah kuliah. Oke. Dan apakah bahasa Inggris adalah bahasa pertama Anda? Ya. Saya tidak bermaksud menyinggung. Ini prosedur standar. Hanya memastikan Anda paham. Saya akan membacakan hak-hak mirada Anda sebelum saya mengajukan pertanyaan apapun. Dan kami akan memastikan bahwa Anda mengerti, oke? Jadi Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apakah Anda mengerti? Segala yang Anda katakan dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti yang memberatkan Anda. Apakah Anda mengerti? Anda boleh didampingi pengacara sekarang atau kapan saja saat interogasi. Apakah Anda mengerti? Jika Anda tidak bisa membayar pengacara, akan disediakan pengacara gratis yang bisa mendampingi selama interogasi. Apakah Anda mengerti? Anda dapat memutuskan kapan saja untuk menggunakan hak-hak ini dan tidak menjawab pertanyaan apapun atau membuat pernyataan apapun. Apakah Anda mengerti? Saya akan menanyakan lagi dan butuh jawaban lisan. Apakah Anda mengerti hak-hak ini? Ya, tapi saya akan menggunakan pengacara. Saya mengerti. Saya punya adik perempuan saya. Kamu bilang kamu paham. Saya perlu bicara dengan adik saya untuk pengacara. Oke. Jadi kamu paham, tapi aku tetap perlu menanyakan sisanya. Bolehkah aku tanya lagi, apakah kamu paham hak-hak ini? Apakah kamu ingin berbicara? Apakah kamu ingin berbicara dengan kami saat ini tanpa pengacara? Jadi Saida. Aku bicara dengan mamaku seperti pengacara. Aku tidak tahu cara menghubungi pengacara itu. Bisakah aku menunggu untuk diriku sendiri? Yang ini? Oke. Jadi, bagaimana dengan unit pembunuhan? Sayangnya, hari ini gadis itu, dia meninggal di rumah sakit, oke? Itu bagian yang menyedihkan. Saya hormati keinginan Anda bicara dengan pengacara, tapi Anda tetap akan didakwa, oke? Baiklah. Tunggu sebentar, saya akan kembali ke sini. Saya akan membiarkan Anda berbicara dengan ibu Anda lewat telepon, oke? Setelah 2 jam dan berbagai cara, Tanaya mencoba duduk di kursi itu. Akhirnya, dia bisa menelpon keluarganya. Kamu tahu nomor yang dihubungi? Tetap gunakan speaker ponsel. Tanaya, kami menunggu teleponmu. Tolong bantu saya. Saya butuh pengacara. Kamu oke? Silahkan lanjut. Jangan khawatir. Kami sudah konsultasi ke pengacara. Mereka akan ke sana dan bicara langsung besok. Jangan bicarakan ini lewat telepon. Kamu akan baik-baik saja. Baiklah. Iya. Oh, aku mengerti. Baiklah. Mama dan Apple sudah pulang. Aku tahu. Kamu harus tenang dan berhenti menangis. Semuanya akan baik-baik saja. Ada cara kamu bisa menelpon. Kamu bisa menelpon setiap penerbangan. Kami menempatkan anak itu di telepon dan tahu. Itu seperti, maksudku, ya, lakukan seperti itu. Mereka akan meletakkan waktu di atas kakimu. Baiklah. Kamu ingin bermesraan dengan celananya dan hal-hal seperti itu. Di mana kami bisa memanggilmu, itu kepalamu, dan hal-hal seperti itu. Tidak, aku di markas di ruangan ini. Iya. Semua yang kamu tanyakan,
Itu kamu yang tulis, Nick? Tidak, aku tidak ingin bicara. Ya, bagus. Tetap seperti itu. Jangan coba-coba sampai kalian yakin bicara dengan Rene Rockwood kalian. Rene Rockwood, pengacara kalian, sudah meluangkan waktu. Aku akan membawanya ke sana dan tetap mendengarkan dan semacamnya. Dia akan mencoba mengambil ponselmu ke sini dan jangan hanya diam saja. Jangan bicarakan ini pada siapapun. Tidak mungkin. Aku sudah harus berada di sini. Ya, kami tahu apa yang terjadi. Semuanya. Beberapa orang lain merekam kejadian di sana. Semuanya. Semuanya akan baik-baik saja. Baiklah. Kamu baik-baik saja. Tidak. Pergi. Ya ampun, baiklah. Semua statistik sedang kuat sekarang, jadi semuanya bisa disiapkan dan diatur sampai semuanya benar-benar siap. Oh, mereka mau. Baiklah. Aku tak akan memberimu harapan palsu atau membohongimu. Mereka tak mendapat jaminan untuk kasus pembunuhan. Jadi aku hanya jujur saja denganmu, oke? Ya, itu benar. Sekali lagi, itu cerita yang kamu pilih untuk diceritakan. Aku bukan penyidikmu. Tapi aku juga perlu kamu mengerti bahwa ada kamera video yang merekam semua yang terjadi, oke? Jadi itu cerita yang ingin kamu pegang. Aku juga memberitahumu. Oh, mereka cara mendapat jaminan untuk kasus pembunuhan. Mereka biasanya tidak mendapat jaminan untuk kasus pembunuhan. Jadi kamu mungkin tetap ditahan sampai persidangan. Biasanya berapa lama mereka menunggu? Bisa saja bertahun-tahun. Maksudku seperti jam 5, pengacaraku. Bahkan jika aku mendapatkan pengacara. Bahkan jika kamu punya pengacara, tidak ada jaminan bahwa persidanganmu akan segera dimulai. Jadi, itu bisa memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun sebelum kamu diadili. Dan kamu akan menjalani semua itu. Kamu akan menjalani sidang pertama, kamu akan menjalani sidang pendahuluan. Kamu akan melakukan hal-hal seperti itu. Seperti yang aku bilang, semuanya bermuara di situ. Tapi tiba-tiba, apakah mereka dapat jaminan untuk kasus pembunuhan? Bahkan untuk kasus pembelaan diri pun tidak. Mereka jarang mendapat jaminan untuk kasus pembunuhan. Jadi kamu akan mendapat prasidang di mana video kejadian itu akan diputar. Hakim hanya melihat video itu dan tak peduli argumenmu. Mereka yang tentukan kamu layak dapat jaminan atau tidak. Saya sudah cukup lama melakukan ini untuk mengatakan, berdasarkan video itu, mereka tidak akan mengabulkan. Mereka tidak akan, seperti yang saya bilang, ini kasus pembunuhan. Kamu tidak akan didakwa kalau bukan begitu, kalau kami tidak merasa punya cukup bukti. Ada pertanyaan lagi? Jadi, apa kata mereka? Kamu didakwa membunuh. Iya. Maksudku, berapa banyak? Berapa banyak? Berapa lama? Berapa lama? Apa yang kamu dapatkan? Apakah kamu masuk ke sana? Berapa lama mereka menuntut pembunuhan? Pembunuhan, membawa senjata, pembunuhan. Untuk pembunuhan, maksudmu penjara? Iya. 25 hingga 30 tahun. Prediksi petugas itu benar. Tanaya akan dipenjara puluhan tahun atas perbuatannya. Menurut catatan pengadilan Kabupaten Fulton, awalnya dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan, pembunuhan berat, kepemilikan senjata api saat kejahatan, dan penyerangan berat. Pengacara Tanaya berhasil menegosiasikan kesepakatan pembelaan, sehingga dia tampaknya mengaku bersalah atas pembunuhan tidak berencana, kepemilikan senjata api saat kejahatan, dan penyerangan berat. Tuduhan pembunuhan berat dibatalkan. Pada November 2024, Tanaya dihukum 25 tahun penjara. 20 tahun untuk pembunuhan tidak berencana dan penyerangan berat, ditambah 5 tahun karena tuduhan senjata api. Itu saja yang dapat kami sampaikan di Sidebar. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Anda juga bisa menonton kami di Peacock NBC. Ikuti saya di X, Instagram, dan acara News Nation Jesse Weber Live, Senin Jumat pukul 11 malam waktu Timur. Sampai jumpa.